Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Johannes Ferdi Caprio Nurak, NIM 18030303060, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang disabilitas. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya masuk saja ke bab 1. Mengatasi disabilitas. Robert Burgdorf telah membantu mempersiapkan putra mertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya, dan sekarang ayah dan anaknya bisa bekerja sama. Tetapi pada hari pertama itu, dan semua diwakili oleh putra seorang tukang listrik Evansville, akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka, Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi fakta nada, ia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda itu. Putranya telah mengambil pelajaran dengan hati, belajar untuk melakukan sesuatu tangan kirinya, termasuk bermain basket. Bab 2. Dikirim ketaatan. Sejarah manusia ada selalu menjadi orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen berubah. Karena polio mengubah hidup Burgdorf. Dalam kasus lain, seseorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial, sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris Raya. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Koloni biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu yang menyandang disabilitas di koloni Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1751, termasuk fasilitas untuk mengobati penyakit mental. Tetapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada tahun 1756, petugas rumah sakit mengikat pasien ke dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit mengenakan biaya bagi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pasien berolahraga di halaman untuk membuat para pengunjung enggan.
Hukum di bawah tanah yang gratis ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi. Banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak yang dihasilkan perang. Banyak politisi yang menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang dapat merawat anggota keluarganya sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Undang-undang ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang disebut Undang-Undang LPC dengan inisialnya singkatan dari kemungkinan besar akan menjadi tuntutan publik. Disabilitas lembaga. Sekitar tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600.000 orang Amerika termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu tewas selama Perang Saudara Amerika. Selain itu puluhan ribu orang terluka, banyak diantaranya kehilangan banyak anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Veteran dengan perang saudara menyebabkan banyak orang kehilangan anggota tubuh atau luka lainnya. Lucius Fairchild kehilangan tangan pada pertempuran Gettysburg dan kemudian menjadi gubernur Wisconsin. Penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi dengan meningkatnya fotografi para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari berperang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu dan tunanetra meningkat secara dramatis. Banyak orang Amerika memberi penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir sekitar tahun 1800-an, dan mereka yang memiliki keterbatasan percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika Serikat mendirikan National Deaf Mute College. 30 tahun kemudian namanya diubah menjadi Gallaudet College untuk menghormati upaya terobosan Thomas Gallaudet sekolah untuk didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900-an, ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan apa yang disebut kelemahan pikiran waktu itu. Semua lembaga ini memberikan harapan bagi mereka penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Namun mayoritas dari mereka dengan cacat disimpan di rumah atau tinggal di rumah sakit jiwa dan rumah yang dikelola negara untuk orang miskin telah menanam benih selama tahun 1840-an yang telah berakar secara dramatis pada tahun 1860-an dan 1870-an. Serunya untuk fasilitas yang lebih baik bagi orang yang penyakit mental menyebabkan banyak negara bagian membangun fasilitas baru. Banyak yang dibangun di lingkungan pedesaan di mana harga tanah lebih murah, dan banyak dari fasilitas ini dibangun menggunakan Kirkbride Plan. Awalnya, pengawas rumah sakit Philadelphia untuk orang gila, Dr. Thomas Store Kirkbride, adalah seorang pembela Amerika awal untuk jenis suaka baru. Rencana suaka Kirkbride meminta gedung administrasi pusat dengan 2 sayap bertingkat, satu berdiri di setiap sisi. Di rumah sakit jiwa Kirkbride, pasien dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan jenis penyakit yang mereka derita. Pasien bisa keluar dan menikmati terapi udara segar dan sinar matahari. Tidak semua orang yang membutuhkan perawatan itu
bisa mendapatkan pertolongan. Ide hidup mandiri mulai menyebar ke seluruh negeri. Hidup mandiri lebih dari sekedar hidup sendiri. Selama lebih dari 150 tahun, tren dukung bagi penyandang disabilitas Amerika adalah pengembangan institusi. Ada sekolah untuk orang buta dan tuli. Seringkali lembaga-lembaga ini menyediakan tempat perlindungan dan keamanan bagi penyandang disabilitas. Tetapi lembaga-lembaga ini biasanya telah memindahkan individu penyandang disabilitas dari masyarakat yang lebih luas. Sekarang perpindahan baru dari institusi sedang berlangsung. Gerakan ini berfokus pada membantu menciptakan dunia mini di mana individu dapat hidup tanpa bergantung pada institusi. Melalui perubahan yang dibawa oleh gerakan hidup mandiri, penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang serupa dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, para aktivis yang mendukung kehidupan mereka berhasil melihat penghapusan hambatan transportasi dan arsitektur. Mereka mendukung apa saja yang segala sesuatu yang mungkin membuat kehidupan penyandang disabilitas Amerika lebih mudah dan lebih mandiri. Baik, sekian analisis materi review yang ke-8. Terima kasih, selamat malam.